Sela Francisca dengan nomor induk mahasiswa 2202030016. Saya dari Prodi Akuntansi Unit 1. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Islam. Halo, dalam video ini saya akan membahas mengenai lembaga keuangan non-bank syariah. Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih lembaga keuangan syariah itu? Nah, lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara langsung. Sementara lembaga keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang fungsi dasarnya sebagai pengumpul penyalur dana yang digunakan untuk perkembangan pasar uang dan pasar modal. Setelah mengetahui apa itu definisi dari lembaga keuangan, lalu apa sih lembaga keuangan non-bank syariah itu? Nah, lembaga keuangan non-bank syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan jasa-jasa keuangan. Adapun pembagian dari lembaga keuangan non-bank syariah seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan lain sebagainya. Langsung saja kita masuki kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dalam istilah asuransi. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asuransi memiliki arti pertanggungan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, di mana asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pemegang polis dan perusahaan asuransi. Adapun asuransi syariah berasal dari bahasa Arab yaitu takafala, yatakafalu, kafura, yang mengandung arti menanggung atau menanggung bersama. Dalam istilah syariah, asuransi syariah adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi adalah sekumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam asuransi syariah yaitu ada 4. Yang pertama, pihak tertanggung, yang kedua ada pihak penanggung, ketiga ada akad atau perjanjian asuransi, dan yang keempat ada peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah yakni dalam Al-Quran dan hadis tercantum dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mewujudkan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu kalau menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Adapun hadis yang berkaitan dengan asuransi syariah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hurairah radhiyallahu anhu. Man farraja an muslimin kurbatan min kurabid dunya. Siapa yang melepaskan satu kesulitan orang di dunia, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dilepaskan Allah dia dari satu kesulitan orang pada hari kiamat. Lalu, bagaimana hukum asuransi syariah menurut para ulama fuqaha atau ulama fikih? Menurut ulama fikih klasik, tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil-dalil yang melarang praktik asuransi tersebut kemudian menjadi alasan golongan ulama fikih untuk memperbolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah usul fikih yakni al-aslu fil asyiyah al-ibahah hatta yadulat yadilu ala tahrim. Hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Adapun menurut ulama fikih kontemporer menyatakan bahwa asuransi terbagi ke dalam dua macam, yakni yang pertama ada asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersil dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya, pada asuransi tersebut terdapat praktik riba dan praktik gharar. Dan yang kedua yakni asuransi ta'awuni atau tabaruk, karena asuransi tersebut merupakan asuransi sosial yang berlandaskan tolong-menolong, sehingga para ulama sepakat hukum asuransi tersebut adalah mubah. Lalu, apa saja rukun, syarat, dan larangan di dalam asuransi syariah?
Mengenai rukun dalam asuransi syariah, Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi syariah hanya ada satu, yakni ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi syariah terdiri dari 4, yakni yang pertama ada kafil, yaitu orang yang menjamin. Yang kedua ada makfulah, yaitu orang yang berhutang sudah disarankan dikena oleh kafil. Yang ketiga ada makful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang terakhir ada makful, yaitu utang baik berupa barang maupun berupa uang. Lalu, apa saja syarat dalam melaksanakan asuransi syariah? Adapun syarat bagi orang yang melaksanakan asuransi syariah, yakni yang pertama balik, yang kedua berakal, yang ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Kemudian, apa saja yang menjadi larangan dalam asuransi syariah? Yang menjadi larangan dalam asuransi syariah yaitu tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau haram. Yang kedua, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Yang ketiga, tidak sah asuransi jika mengandung unsur praktik perjudian atau maisir. Baiklah, kita memasuki kepada pembahasan kita yang kedua, yakni pegadaian syariah. Gadai dalam fikih Islam disebut arahan. Pengertian gadai secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah, gadai ialah menyandra sejumlah jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta sesudah ditebus. Adapun manfaat dari pegadaian syariah. Manfaat pegadaian syariah bagi nasabah yang pertama ada tersedianya dana dengan lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Yang kedua, nasabah juga dapat mendapatkan manfaat nilai suatu barang bergerak secara profesional. Dan yang ketiga, mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan manfaat pegadaian bagi perusahaan pegadaian, yaitu yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua, ada penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah atau biaya administrasi. Dan yang terakhir ada pelaksanaan bisnis di Perum Pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pembiayaan bantuan kepada masyarakat. Kemudian, apa saja yang menjadi syarat gadai? Nah, syarat gadai yang pertama ialah sihat. Menurut ulama Syafi'i, apabila syarat mendukung kelancaran, maka syarat tersebut diperbolehkan. Namun, apabila syarat bertentangan dengan tabiat akad gadai, maka syaratnya batal. Syarat gadai yang kedua ialah balik dan merakal, dan syarat yang terakhir mengenai barang jaminan, yakni barang yang dijadikan jaminan harus barang yang dapat diperjualbelikan, memiliki nilai ekonomis, ada manfaatnya, serta diketahui secara jelas baik itu bentuk, jenis maupun nilainya. Dan yang terakhir, barang jaminan tersebut milik sah orang yang berhutang. Dalam Fatwa DST nomor 25 tahun 2022, gadai diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi. Yang kedua, marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, barang tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan barang pinjaman. Dan yang keempat, ketentuan terkait penjualan marhun yaitu apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahin untuk segera melunasi hutangnya. Dan yang kedua, apabila rahin tidak bisa melunasi hutangnya, maka marhun dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. Dan yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutangnya dan melunasi biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dilunasi. Serta jika ada kelebihan hasil marhun, maka marhun tersebut menjadi milik rahim dan kekurangannya menjadi milik rahim juga. Selain ketentuan umum, juga terdapat ketentuan penutup, yakni jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi pelisiran antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah. Yang pertama yaitu akad rahim, yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sesuai jaminan atas utang nasabah.
Yang kedua, ada akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini, dimungkinkan bagi pegadaian untuk menagih sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Lalu, apa saja yang menjadi barang jaminan di dalam pegadaian? Nah, barang jaminan di dalam pegadaian yang pertama, berupa barang-barang perhiasan. Yang kedua, berupa barang-barang elektronik. Yang ketiga, kendaraan. Yang keempat, mesin. Yang kelima, tekstil. Dan yang keenam, ada barang-barang lainnya yang dianggap bernilai, seperti surat-surat berharga, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga dalam bentuk yang lainnya. Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menyimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan apapun, misalnya seperti giro, deposito, dan tabungan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut. Yang pertama, ada modal sendiri. Yang kedua, penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga, pinjaman jangka pendek dari perbankan. Yang keempat, ada pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit lunak Bank Indonesia. Dan yang terakhir, dari masyarakat melalui penerbitan obligasi. Adapun prinsip operasional pegadaian syariah. Nah, terdapat beberapa prinsip operasional dari aktivitas gadai syariah. Yang pertama, proses cepat. Nasabah dapat memperoleh pinjaman dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan mendapatkan pinjaman dari lembaga yang lainnya. Yang kedua, mudah caranya. Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah cukup membawa barang yang akan digadaikan dengan melampirkan bukti kepemilikan. Caranya relatif lebih sederhana dibandingkan dengan meminjam pada lembaga yang lain. Yang ketiga, jaminan keamanan atas barang pegadaian syariah. Memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan. Dan yang terakhir, pinjaman yang optimum, yakni dapat memberikan pinjaman hingga 50% dari nilai tafsiran barang. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan pergi dan mencari yang lain.